Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 9. Mari kita lanjutkan materi IPS kita bab 4 tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi dan diberi kemudahan. Pada pertemuan yang sudah lalu kita sudah membahas tentang perekonomian, yaitu tentang pasar bebas. Seperti biasa, sebelum masuk ke materi inti, kalian harus tahu tujuan pembelajaran agar kita fokus pada materi pembelajaran. Tujuan pembelajarannya lumayan agak banyak ya. Di antaranya yaitu kalian harus dapat menjelaskan hasil sidang BPUPKI yang ke-1 dan kedua. Kemudian yang kedua menyebutkan 3 tokoh yang memberikan gagasan tentang rumusan dasar negara. Kemudian yang ketiga menguraikan tentang lahirnya Pancasila. Yang keempat menganalisa tugas utama PPKI. Kemudian yang kelima menganalisa peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian yang keenam menganalisa perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Rumah Laksamana Maida. Yang ketujuh, kalian harus dapat menguraikan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mari kita masuk pada materi inti yang berjudul tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Apa-apa saja yang dilakukannya. Nah, menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang yang bernama Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, Jepang melakukan apa saja? Yang pertama adalah pembentukan BPUPKI. Yang kedua, melakukan pembentukan PPKI. Apa itu BPUPKI? Nah, jadi yang pertama Jepang melakukan atau membentuk BPUPKI yang singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, berkaitan dengan janji Jepang yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang pada 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, disingkat menjadi BPUPKI yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wedio Diningrat. Nah, kemudian BPUPKI ini mengadakan 2 kali sidang. Sidang yang pertama, sidang pertama BPUPKI membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Nah, pada sidang ini ada 3 tokoh utama yang berpidato pada sidang ini, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mari kita amati gagasan ketiga tokoh tadi. Gagasan pertama diusulkan oleh Mr. Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945. Nah, isi dari gagasan itu yang pertama adalah peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Kemudian yang diungkapkan oleh Mr. Supomo tanggal 31 Juni 1945. Yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, dan yang keempat musyawarah, kelima keadilan rakyat. Kemudian yang ketiga yang diungkapkan oleh Insinyur Soekarno yang diungkapkan pada tanggal 1 Juni 1945. Gagasan yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang Maha Esa.
Nah, gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal dengan istilah Pancasila. Peristiwa ini dikenang dengan ditetapkannya tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Kemudian sampai akhir masa sidang pertama ini belum ditemukan kesepakatan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang benar-benar tepat. Oleh karena itu, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia ini dinamakan Panitia 9. Tugasnya adalah mengolah usulan dari anggota BPUPKI mengenai dasar negara Republik Indonesia. Pertemuan Panitia 9 menghasilkan rumusan yang disebut dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang disetujui secara bulat dan ditandatangani pada 22 Juni 1945. Nah, itu adalah hasil sidang pada BPUPKI yang pertama. Sekarang apa hasil sidang BPUPKI yang kedua? Sidang kedua BPUPKI membahas tentang rancangan atau rencana undang-undang dasar dan membahas bentuk negara. Nah, mengenai bentuk negara ini, mayoritas peserta sidang setuju dengan bentuk negara republik. Jadi bentuk negara kita republik. Lalu pada tanggal 14 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia, yaitu pertama, pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar telah selesai melaksanakan tugasnya. Lalu pada tanggal 16 Juli 1945, BPUPKI menerima dengan bulat naskah Undang-Undang Dasar yang dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Nah, itu sidang yang kedua ya. Kemudian yang dilakukan Jepang juga yang kedua yaitu membentuk PPKI atau pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya dibentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Lalu apa tugas utama dari PPKI ini? Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Nah, itu pembentukan BPUPKI dan PPKI. Kemudian yang berikutnya ada yang dinamakan dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Perbedaan pendapat yang melatar belakangi peristiwa Rengas Dengklok menunjukkan adanya saling menghargai antara Soekarno-Hatta sebagai golongan tua dan para pemuda. Walaupun Soekarno-Hatta dibawa paksa oleh para pemuda, namun mereka tetap menghormati kedua tokoh ini. Soekarno-Hatta diperlakukan dengan hormat. Soekarno dan Hatta pun tidak membenci para pemuda. Bahkan keduanya akhirnya menuruti keinginan para pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa persetujuan Jepang. Oleh karena itu, mari kita teladani sikap saling menghargai yang dicontohkan oleh para tokoh bangsa ini. Jadi sekali lagi peristiwa Rengas Dengklok itu adalah peristiwa yang menunjukkan
adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua ingin merdeka itu dengan persetujuan Jepang, sedangkan golongan muda kalau menunggu persetujuan Jepang lama, sehingga ingin sekarang dimerdekakan. Mungkin seperti itu. Kemudian setelah adanya peristiwa Rengas Dengklok, terjadilah perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa tadi diadakan di rumah Laksamana Maeda? Oke, ikuti. Perumusan naskah proklamasi dilakukan di rumah Laksana Maeda. Tempat ini dianggap aman dari ancaman militer Jepang karena Laksamana Maeda adalah kepala kantor penghubung Angkatan Laut di daerah kekuasaan Angkatan Darat. Di kediaman Laksamana inilah rumusan teks proklamasi disusun. Selanjutnya, Soekardi mengusulkan agar pembacaan proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian usulan itu diterima. Nah, Pegangsaan Timur nomor 56 itu adalah kediaman Insinyur Soekarno. Lalu setelah teks proklamasi malamnya dirumuskan, maka esok harinya tanggal 17, apa yang terjadi? Nah, sejak pagi tanggal 17 Agustus 1945, persiapan upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, halaman rumah Soekarno. Sudah dipadati oleh massa menjelang pembacaan teks proklamasi. Nah, kemudian Dr. Muwardi memerintahkan kepada Latif Hendraningrat untuk menjaga keamanan pelaksanaan upacara. Kemudian Latif dalam melaksanakan pengamanan dibantu oleh Arifin Abdurrahman untuk mengantisipasi gangguan tentara Jepang. Tepat pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Setelah pidato dan pembacaan proklamasi selesai, kemudian dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dan S. Subud. Rakyat yang hadir serempak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upacara proklamasi ditutup oleh sambutan Wali Kota Jakarta, yaitu Bapak Suwiryo dan Dr. Muwardi. Nah, itulah sekilas yang terjadi pada saat berlangsungnya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, setelah diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, bagaimana sekarang sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan? Nah, sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan diantaranya diadakannya rapat raksasa di lapangan Ikada. Nah, peristiwa ini mempertemukan rakyat dengan para pemimpinnya dan sekaligus membuka kepercayaan rakyat kepada para pemimpinnya. Kemudian yang kedua, bagaimana tanggapan di berbagai daerah terhadap proklamasi Yogyakarta? Terhadap proklamasi. Nah, Yogyakarta yang merupakan terhadap proklamasi Yogyakarta itu menyatakan bergabung dengan Indonesia. Jadi berita proklamasi segera menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Pekik merdeka mewarnai salam masyarakat Indonesia di setiap gang, pasar, lembaga pendidikan, dan berbagai tempat umum lainnya. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Evaluasi sama dengan tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama, jelaskan hasil sidang BPUPKI yang ke-1 dan kedua. 2. Sebutkan 3 tokoh yang memberikan gagasan tentang rumusan dasar negara. Ketiga, apa yang kamu ketahui tentang lahirnya Pancasila? Keempat, apa tugas utama PPKI?
Yang kelima, apa yang kamu ketahui tentang peristiwa Rengas Dengklok? Yang keenam, mengapa perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di Rumah Laksamana Maeda? Kemudian yang ketujuh, bagaimana pelaksanaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945? Silakan ya kalian rangkum, ambil intisari dari materi yang Ibu sampaikan. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas setelah proklamasi maka terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat, wawasan dan pengetahuan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.